Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam قال رضي الله عنكم alaika. فصل في فروض الصلاة. فروض الصلاة 17. الأول النية، فإن كانت الصلاة فريضة وجب قصد فعلها وتعيينها، ونية الفرضية من البالغ. وإن كانت نافلة مؤقتة كالوتر أو ذات سبب ككسوف وجب قصد فعلها وتعيينها. وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد فعلها فقط. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول الله أكبر، ويجزه الله الأكبر. ويجب أن تكون هذه النية مقارنة للتكبير جميعه. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita meneruskan kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, masih berkaitan tentang kewajiban kita, yaitu as-salah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikatnya, ruhnya daripada salat kita, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kita tentang salat untuk masuk di dalam ibadah salat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita lalui beberapa daripada syarat-syaratnya sahnya salat dan syarat wajibnya salat. Kemudian kita akan masuk di dalam kewajiban salat di dalam rukun-rukunnya. Walaupun di sini Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal bukan menyebut rukun, tapi menyebut dengan kata fardun. Kita telah bahas di dalam kitab-kitab yang lalu bahwa kata rukun mempunyai 5 persamaan. Ar-ruknu wal fardu wal wajibu wal mutahattimu wal jazmu al-wajibu, al-fardu, al-ruknu, al-hatmu, maktubun, al-maktub, al-majzum bihi, wal-maktub bihi, wal-mahtum. 6 persamaan dari kata wajib. Dan di sini dipilih oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dengan kata furudus salati 17. Rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban di dalam salat ada 17 yang berkaitan di dalam salat ketika mengerjakannya. Beda dengan syarat. Syarat juga kewajiban, tapi dimulainya dari sebelum salat sampai selesai salat. Harus ada terus kewajiban tersebut. Seperti wudu, harus ada sebelum salat, saat melaksanakannya sampai akhirnya. Tapi kalau rukun bedanya kewajiban yang ada ketika melaksanakannya. Melaksanakan satu pekerjaan, itu rukun. Sampai selesai mengerjakannya harus ada daripada kewajiban tersebut, itu yang dinamakan rukun atau fard. 17 ada 17. Kemarin kita sudah katakan beda-beda kitab, beda-beda dari jumlah bilangan saja. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sampai 21. Di sini dipilihkan secara rinci yang banyak kita pahami daripada 17 rukunnya. Secara sempurna ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal tidak memisahkan antara tumakninah dengan rukun-rukun salat. Kalau mengatakan 13, tumakninah 4-nya hilang. Yang mengatakan 15, tumakninahnya hilang, tapi ditambah dengan mualah dan tertib. Dan seterusnya. Di sini Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal menyebutkan seluruh rukun-rukun yang 13 ditambah dengan 4 daripada tumakninah salat. Fardun fi furudis salati. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat.
Niat kita juga ketahui dibagi tiga. Fa in kana salatu faridatan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Apabila salatnya wajib fardu, baik itu fardu furudus salah yang 5 atau nazar atau fardu kifayah, sama juga masuk dari golongan yang wajib, maka harus 3 di antara syaratnya. Harus ada qasdul fi'li wa ta'yin wa dzikrul fardiyah. Harus dengan ada kata usolli, kemudian ada ta'yin, penentuan nama sholatnya apa, zuhran, asran, maghriban, isya'an, janazatan, nadran, boleh, harus disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah fardiyah, sebutkan kata fardunya, fardhu zuhri, nggak boleh hanya dengan usolli zuhran, usolli fardhu zuhri. Kemudian ditambahkan kalau jadi makmum dengan kata makmuman, atau jama' dengan kata majmu'an, atau qasran dengan kata qasran. Tapi yang intinya 3. Qasdul fi'il, wat ta'yin, wal fardiyah. Itu kalau salatnya salat fardu. Wa niyatul fardiyah minal baligh. Ditambahin daripada perkataan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal di sini, tambahannya beliau dari orang yang dewasa, keluar dari orang yang udah baligh. Dari orang yang baligh. Keluar dari kata baligh, orang-orang yang masih kecil, anak-anak, mayyiz. Itu pendapatnya daripada Imam Romli. Tapi Imam Ibn Hajar mewajibkan tetap hatta anak kecil, mumayyiz. Orang yang sudah mumayyiz tetap harus menyebutkan kata fardhan, fardhu zuhri. Imam Ibn Romli tidak. Nanti akan dibahas ada namanya istihdar hakiki dan istihdar urfi. Karena di dalam niat harus kita menghadirkan seluruh prosesi niat, gerak-gerakan niat dan rukun-rukun niat di dalam ketika kita takbir. Itu yang diambil, yang mu'tamadnya istihdar seluruh, dari menghadirkan seluruh gerakan-gerakan sholat ketika kita takbir. Rukun-rukunnya harus ada ketika kita takbir. Tapi diambil oleh ulama karena beratnya hanya globalnya aja. Ketika takbir hanya kita ingetin secara global aja. Kita melaksanakan sholat. Itu istihdar urfi dipanggilnya. Menghadirkan sholat secara global. Tidak kita hadirkan satu persatu. Karena beratnya, sulitnya untuk melakukan itu, akhirnya kita diwajibkan hanya menghadirkannya secara global aja. Walaupun yang afdolnya istihdar hakiki. Hadirkan benar-benar, itu membantu kekhusyuan, kefokusan seseorang benar-benar dia ingin masuk ke dalam hadratullah. Diingetin semua gerak-gerakannya, kewajiban-kewajibannya di dalam sholatnya ketika dia niat, dia mulai niat. Tapi berat dan banyaknya jadi was-was. Banyaknya jatuh ke was-was. Makanya ulama-ulama kita ngambilnya yang renteng aja. Untuk awam kayak kita, udah yang urfi aja, secara global aja. Bahwa kita sekarang ingin masuk sholat. Udah, dalam sholat itu seluruhnya ada. Seluruh kewajiban-kewajiban di dalamnya ada. Jadi kita ingetin kita bahwa di dalam takbir kita mau masuk sholat. Udah cukup. Nah dari itu kata Imam Ibn Romli, kalau ingatnya harus keseluruhannya ada tasalsul, harus bersusun itu dari mulai takbir, kemudian Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumanina, kemudian i'tidal, kemudian tumanina, kemudian sujud, kemudian tumanina, duduk di antara dua sujud lagi. Itu bersambung terus, nggak boleh putus ketika kita takbir. Itu sulit bagi orang-orang yang masih kecil. Tapi orang-orang yang dewasa, kata Imam Romli, kemungkinan itu bisa dilatih, bisa
dia dicoba terus kemungkinannya. Tapi Imam Ibn Hajar mengatakan udah nih berat untuk orang-orang awam kayak kita menghadirkan seluruh gerakan sholat kewajibannya dari awal sampai akhir sampai salam, itu berat. Maka yang dipakai oleh Ibn Hajar bukan hanya sekedar orang yang baligh, tapi orang yang mumayyiz pun wajib dia menyebutkan faridahnya, kata faridahnya, fardhannya. Usalli fardha zuhri, usalli fardhal asri, usalli fardhal maghribi, usalli fardhal isya'i. Kata faradnya harus disebutkan oleh yang melaksanakan salat. Wa in kanat nafilatan muakkadatan kal witri, kalau salatnya salat sunnah, dan kita tahu salat sunnah ada dzatu sabab, dzatu waqt, la sabab, la waqt, atau mutlak. Salat sunnah ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Ada yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Itu namanya salat sunnah mutlagah. Nah, salat sunnah yang punya waktu, punya sebab, dua kewajibannya. Qasdul fi'il kata usalli, kemudian ta'yin saja. Namanya salatnya apa? Duha, witir, qabliyah, ba'diyah. Itu harus disebutkan ketika kita melaksanakan salat sunnah yang punya waktu atau sebab. Khusuf, istisqa, id, fitr, idul adha. Itu semuanya salat yang punya waktu dan juga yang punya sebab harus disebutkan kata usolli dan ta'yinnya. Selain tadi makmuman, kalau jadi makmum ya wajib kata makmumannya. Kemudian wa in kanat nafilatan mutlagatan, kalau salat sunnahnya yang mutlagah. Maknanya mutlagah la waqtan wala sababan. Enggak punya waktu, enggak punya sebab. Bebas dia. Istiqarah, tasbih, termasuk diantaranya. Salat taubah, salat hajah, enggak ada waktu tertentunya. Itu semuanya salatul hifdz, walaupun dipilihkan waktu-waktunya oleh ulama yang lebih bagus, tapi pada hakikatnya enggak punya waktu tertentu, bebas dia. Itu semuanya hanya kata usolli saja cukup. Qasdul fi'il saja. Wajaba qasdu fi'liha faqad. Usolli lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'alanya aja sunnah. Adaan qadaan sunnah. Walaupun ada khilaf nanti dari kata adaan dengan qadaan. Tapi yang mutamad semuanya kata lillahi ta'ala, adaan qadaan itu sunnah. Atsani takbiratul ihram. Saya enggak bakal panjang, saya akan kasih Habib Bagir insyaallah minggu yang akan datang. Panjang karena pembahasan takbir ada 20 syaratnya. Jadi kalau saya bahas habis lagi Habib Bagir biasanya. Waktunya Habib Bagir habis, tinggal 20 menit. Jadi insyaallah minggu yang akan datang kita teruskan di dalam kaitan di dalam syarat-syarat takbir. Padahal sih sudah pernah kita pelajari di dalam kitab Safinah, sudah kita bahas. Tapi untuk review dan ada tambahan-tambahan sedikit yang nanti kita selipkan di dalam pembahasan di dalam masalah takbiratul ihram. Jadi yang harus kita pahami dari pembahasan semalam ini bahwa furudus shalah, rukun-rukun salat di dalam kitab Mukhtasarul Latif ada 17. 17 dimasukkan di dalamnya 4 daripada tumakninah. Karena intinya 13. Intinya 13, kemudian dimasukkan 4 dari tumakninah as-shalah. Kemudian dikatakan oleh beliau, yang pertama niat, dibahas niatnya. Ada niat fardu, niat sunnah, nafilah, dzatu waqt wa sabab, kemudian salat sunnah mutlaqah. Itu saja yang insyaallah pada malam hari ini kita bisa sampaikan. Nanti insyaallah diteruskan oleh Habib Bagir, sekalian ditutup nanti seperti biasa dengan dzikrul jalalah. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas masalah takbiratul ihram secara lengkap di dalam pembahasan yang akan datang di minggu yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.